Berhati-hati. Ada sebagian yang ingin mendapatkan keuntungan lebih dengan cara berdusta atau menipu pembeli. Dan ini termasuk najis, ya, termasuk najis. Ini para hadirin rahimani wa rahimakumullahu taala. Nah, sekarang bagaimana status jual beli najis? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار A'yadzan billahi minan nar. Para hadirin, Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu taala. Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Jalla wa ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Jalla wa ala berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Para hadirin sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali Allah Ta'ala alhamdulillah mudahkan untuk mengkaji kitab Muharramat istahana biha katsirun minan nas, dosa-dosa yang banyak dianggap biasa oleh manusia, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullahu taala. Dan kita masih dalam pembahasan di antara dosa dalam berdagang. Di antara dosa dalam berdagang. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas salah satu bentuk jual beli yang terlarang dan tentunya itu bagian daripada dosa adalah menutup atau menyembunyikan aib pada barang dagangan kita. Dan hal tersebut sebagaimana yang telah disebutkan termasuk di antara dosa, bahkan dosa besar. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melewati sebuah warung atau tempat berjualan, kemudian beliau dapati ada gundukan makanan, dan setelah beliau memasukkan tangan beliau ke dalam gundukan makanan tersebut didapati bagian bawah basah. Lantas Nabi bertanya, afala ja'altahu fawqa ta'am kay yarahun nas, kenapa engkau tidak letakkan bagian yang basah tadi di atas agar bisa dilihat dan diketahui oleh manusia? Dan Nabi menyatakan, man ghasya
falaysa minna. Barang siapa yang berbuat curang dan apa yang ia lakukan tersebut adalah sebuah kecurangan, yaitu menutupi aib pada barang. Nabi mengatakan falaysa minna, maka dia bukan termasuk golongan kami. Dan dikeluarkannya seseorang dari golongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas perbuatan atau disebabkan perbuatan dosa, ini menunjukkan bahwa dosa tersebut di antara dosa besar. Ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nah, yang berikutnya, salah satu dosa dalam jual beli adalah bai'un najash. Bai' najash. Nun, jim, shin. Bai' najash, apa itu bai' najash? Bai' najash adalah seseorang menaikkan tawaran harga barang bukan bermaksud untuk membelinya, tetapi untuk menipu orang lain yang ingin membeli sehingga ia mau menaikkan tawaran harga tersebut. Sebagai gambaran, ketika si penjual menawarkan barang dagangannya kepada pembeli dengan harga tertentu. Kemudian datang seseorang memberikan tawaran dengan harga yang lebih tinggi daripada tawaran yang diberikan kepada pembeli pertama. Misal, saya menawarkan barang tersebut dengan harga 100.000, padahal tawaran yang pertama yang ditujukan atau yang diberikan kepada si pembeli pertama adalah harga 80.000. Nah, yang datang ini mengetahui bahwa sang pembeli menginginkan barang tersebut. Akhirnya dia membuat tawaran lain, 100.000 saya beli. Yang pada akhirnya karena sang pembeli pertama merasa butuh dan berkeinginan untuk memiliki barang tersebut, akhirnya dia mengatakan, ya sudah, kalau gitu saya 110, 120. Nah, tawar-menawar yang seperti ini disebut dengan najash. Disebut dengan najash. Dan ini termasuk praktek jual beli yang terlarang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, wala tanajashu, dan janganlah kalian melakukan jual beli najash. Berikut juga disebutkan dalam hadis yang lain dari sahabat Ibnu Umar, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim juga. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil najash. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli najash. Baik. Dari sini kita fahami bahwa jual beli najash termasuk di antara jual beli yang terlarang. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, wa fi syara' az-ziyadah fi thaman sil'ah mimman la yuridu syira'aha liyaqa'a ghairahu fiha. Jual beli najas adalah menaikkan penawaran harga barang yang dilakukan oleh orang yang tidak ingin membeli barang tersebut dengan tujuan untuk merugikan orang lain. Jadi tawar menawar yang dilakukan oleh orang kedua atau bisa dikatakan pembeli kedua, tujuan utamanya adalah ingin menjatuhkan orang lain pada kerugian. Ingin menjerumuskan orang lain pada kerugian. Dan dia sama sekali tidak ada keinginan untuk membelinya. Ini pengacau. Ingin membuat orang lain rugi. Maka dia lakukan tawaran-tawaran tersebut. Padahal sama sekali tidak ingin membeli. Dan itulah pelaku najash. Baik pelaku najash ini sudah ada persengkongkolan dengan penjual. Nanti ketika saya ada tawar menawar dengan orang, kamu datang ya. Dengan cara seperti itu. Maka itu najis. Atau dia datang karena tujuan tanpa ada persengkokolan apapun dengan si penjual, tapi dia datang membuat perbuatan yang demikian. Maka ini semua terlarang. Dan juga termasuk di antara jual beli najash adalah ketika seorang penjual mengatakan bahwa modal yang saya keluarkan untuk barang ini sekian. Padahal tidak demikian. Ketika ada yang berusaha menawar, kenapa enggak lebih murah? Harganya lebih turun. Nah, dia mengatakan, enggak bisa, ini modal saya juga sedemikian. Saya cuma ngambil keuntungan sekian. Padahal tidak.
Padahal tidak. Dan itu juga termasuk yang dilarang, ya. Yang dilarang. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, wa yaqa'u dzalika bimuwata'ati al-ba'i fayashtarikan fil itsm wa yaqa'u dzalika bighairi ilmi al-ba'i fayakhtassu bidzalika an-najis wa qad yakhtassu bihi al-ba'i kaman yukhbir bi annahu ishtara sil'atan bi akthar mimma ishtaraha bihi liyughir ghairah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, jual beli najas terjadi bisa dengan adanya persekongkolan kesepakatan dengan penjual sehingga kedua-duanya pelaku najis. Ya, dan sama-sama berdosa. Ya, dan kedua-duanya penjual dan najis yaitu pelaku najis sama-sama berdosa. Dan bisa juga terjadi tanpa pengetahuan penjual. Memang karena keisengan atau karena perbuatan buruk yang dilakukan oleh si pelaku najis ini. Nah, selain itu beliau mengatakan bisa jadi hanya dilakukan oleh penjual saja. Sebagai contoh, penjual mengatakan bahwa dia membeli barang tersebut dengan harga sekian yang lebih tinggi dari harga penawaran pembeli untuk menipunya. Ini berhati-hati. Ada sebagian yang ingin mendapatkan keuntungan lebih dengan cara berdusta atau menipu pembeli. Dan ini termasuk najis, ya, termasuk najis. Ini para hadirin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Nah, sekarang bagaimana status jual beli najis? Apakah sah ketika terjadi transaksi jual beli, pembeli nggak tahu bahwa di sana ada najisnya, baik dari penjual sendiri atau ada pihak lain. Nah, status transaksi tersebut bagaimana? Maka wallahu ta'ala bishawab, menurut jumhur sah dan pelakunya mendapatkan dosa. Ya, pelakunya mendapatkan dosa. Kenapa hal ini perlu disebutkan? Agar kita bisa mengetahui barang ini sudah berpindah kepemilikan atau tidak. Kalau seandainya tidak sah, maka mau tidak mau harus dikembalikan kepada pemiliknya. Barang dikembalikan kepada penjual, uang dikembalikan kepada pembeli. Tapi kalau konsekuensinya sah, maka menjadi kepemilikan pembeli, dalam arti ada perpindahan kepemilikan. Tapi yang jelas perbuatan ini perbuatan dosa dan pelakunya mendapatkan dosa. Ibnu Qudamah mengatakan, fa in ishtara ma'an najshi fasyira'u sahih fi qauli aktsari ahli ilm, ya. Jika melakukan jual beli barang dengan najis maka jual belinya sah menurut pendapat mayoritas ulama. Tetapi pelakunya sekali lagi adalah berdosa, ya. Dan sebagaimana yang beliau katakan pula, walana anna nahya adun ilan najis. Larangan ini kembali kepada najis, la ilal akad, bukan kepada akad jual belinya. Ini para hadirin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Nah, ini salah satu bentuk jual beli yang terlarang. Dan banyak di antara orang-orang yang melakukannya. Salah satu contohnya tadi, najis yang dilakukan oleh penjual itu sendiri. Yang seperti ini banyak. Sebagai pembeli ya percaya-percaya saja. Gak bisa turunkah? Apakah bisa dikurangi harganya? Oh, gak bisa, mohon maaf. Ya, modal saya sudah sedemikian. Kalau saya turunkan saya rugi. Saya cuma mengambil sedikit dari modal yang saya keluarkan. Padahal itu semua dusta. Maka ini perbuatan yang dilarang. Baik, para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Lantas bagaimana dengan lelang? Bukankah di dalam lelang itu ada keserupaan, ya, pada transaksi yang dilakukan? Siapa yang membeli dengan harga 100? Saya. Ada yang lebih 200, 300, 400 dan seterusnya. Itu lelang. Nah, apakah yang seperti ini terlarang dan dikiaskan dengan najis atau dia sesuatu hukum yang lain? Baik. Lelang dalam bahasa Arabnya itu muzayadah atau dikenal dengan bai' man yazid. Jual beli siapa yang mau nambah gitu. Disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi, wal amalu ala hadza 'inda ba'di ahli al-ilm lam yarawna ba'san bi bai'in man yazid fil ghanaim wal mawarith. Beliau mengatakan praktek dari kandungan hadis ini menurut sebagian ulama tidak mempermasalahkan jual beli muzayadah, jual beli lelang
Ya, baik itu dalam harta rampasan perang atau warisan. Dan penyebutan harta rampasan dan warisan ini bukan pembatasan. Itu hanya sebagai contoh. Dalam arti boleh kita melakukan transaksi jual beli muzayadah, ya, pelelangan. Sekarang ada yang jual handphone, jual sepeda motor dengan cara lelang di hadapan kawan-kawannya misal, ya. Maka itu tidak dipermasalahkan. Nah, apa letak perbedaan antara jual beli muzayadah dengan jual beli najash? Padahal kalau kita lihat ada keserupaan. Bukankah ada yang menawar dengan harga yang lebih tinggi daripada yang lain? Nah, letak perbedaannya adalah kalau pelaku najis sama sekali tidak ada keinginan untuk membeli. Sementara pelaku muzayadah, dia lakukan tawar-menawar dengan penawaran yang lebih tinggi, ada niatan untuk membeli, ya, dilakukan lelang. Yang hadir-hadir ini adalah orang-orang yang punya keinginan untuk membeli barang tersebut. Biasanya barangnya langka, barang istimewa, bekas pemakaian seseorang yang mungkin dipandang terhormat, ya, atau yang semisalnya. Akhirnya mereka berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Dan mereka tidak mempedulikan berapapun uang yang harus dikeluarkan. Yang penting saya dapat barangnya. Akhirnya ya menambah dan seterusnya. Ya. Dan hal ini termasuk yang diperbolehkan. Ya. Yang perbedaan antara dia dengan najis adalah bahwa yang melakukan tawar-menawar muzayadah ada keinginan untuk membeli. Kemudian timbul lagi pertanyaan, apakah jual beli lelang ini tidak masuk pada larangan memberi menawar barang yang telah ditawar oleh orang lain? Bukankah terdapat hadis yang menyatakan bahwa kita dilarang untuk melakukan tawaran kepada barang yang sudah ditawar atau sudah diinginkan oleh orang lain? Nah, apa letak perbedaannya antara transaksi tersebut dengan yang muzayadah? Nah, perbedaannya sebagai contoh gini. Misalkan ada yang beli handphone lah. Ya, saya dengan Akh Sufyan sudah ada transaksi atau sudah ada kesepakatan ingin jual handphone. Saya menjual, Akh Sufyan beli. Akh Sufyan sudah condong kepada membeli handphone yang saya jual. Kemudian ada yang datang. Ya. Kemudian menaikkan harga. Nah, hal ini diperbolehkan apa tidak? Tidak diperbolehkan. Itu ada unsur kezaliman kepada Akh Sufyan. Otomatis membuat pembeli, ini sepertinya sama yang kedua aja, ini lebih banyak keuntungannya. Nah, kalau kita lihat hampir serupa dengan jual beli lelang. Kalau kita lihat ada sedikit keserupaan dengan jual beli lelang. Tapi ada perbedaannya. Perbedaannya apa? Kalau yang terjadi antara saya dengan Akh Sufyan ini sudah ada kecondongan. Dalam arti sudah kita jadi ya itu. Meskipun belum sampai kepada transaksi. Tapi sudah ada kecondongan bahwa pembeli handphone saya adalah Akh Sufyan. Sementara pada saat terjadinya muzayadah lelang itu belum finish. Masih dibuka, siapa lagi. Nah, ketika sudah ketuk palu, tak. Kemudian terjadi kesepakatan bahwa pembeli saya adalah fulan. Maka pada saat itu tidak boleh ada yang melakukan tawar, sudah ditutup. Nah, itu para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, "Hadza laisa bisaumin li anna saum huwa an yaqifa ar-raghib wal bai' 'ala al-bai' wa lam yaqidah. Fa yaqul akhar lil bai' ana ashtari wa hadha haram ba'da istiqrar ats-thaman wa amma as-saum bis-sil'ah allati tuba'u liman yazid falaysa biharam." Nah, jual beli lelang ini bukanlah termasuk menawar barang yang sudah ditawar orang lain, dan perbuatan ini terlarang. Karena penawaran ini dalam bentuk seseorang yang ingin membeli barang dan penjual bertemu dan mereka belum bersepakat dengan harga barang. Jadi belum ada kesepakatan kalau dalam jual beli lelang itu. Masih siapa lagi yang bisa menambah.
Ya. Lalu ada orang lain yang berkata kepada penjual, aku membelinya dengan harga sekian-sekian. Nah, ini tidak, karena belum ada kesepakatan. Nah, sementara seseorang yang melakukan transaksi jual beli dan sudah ada kesepakatan harga, sudah ada kesepakatan akan melakukan transaksi, maka ketika ada yang melakukan atau menawar dengan harga yang lebih tinggi, maka hal ini termasuk larangan, ya, termasuk larangan. Sementara dalam jual beli lelang tidak termasuk demikian. Ini para hadirin rahimani wa rahimakumullahu taala yang berkaitan dengan jual beli muzayadah. Jadi ada perbedaan antara muzayadah dengan jual beli najis dan juga dengan jual beli di atas transaksi orang lain. Ya, tadi seperti ketika sudah terjadi kesepakatan harga, kesepakatan akan dilakukan transaksi, kemudian ada yang melakukan tawaran baru, nah itu terlarang. Nah, untuk muzayadah berbeda dengan kedua contoh atau kedua permasalahan di atas. Ini para hadirin rahimani wa rahimakumullahu taala. Nah, kemudian yang berikutnya yang ke-28 di antara contoh jual beli yang terlarang, yaitu berjualan setelah azan kedua pada hari Jumat. Ini yang harus kita ingat baik-baik. Terkadang karena nafsu, ya, karena ingin segera beli, padahal azan sudah dikumandangkan. Ya, azan dikumandangkan. Azan kedua ini maksudnya bukan harus 2 kali azan di sebuah masjid. Misalkan di masjid Imam Syafi'i. Di Imam Syafi'i azannya baru sekali, ini belum dilarang nih. Apakah demikian? Tidak. Maksudnya adalah waktu di mana ketika khatib sudah naik ke atas mimbar, ya. Dan kemudian dikumandangkan azan. Maka pada saat itu tidak ada kebolehan untuk melakukan transaksi jual beli. Dalam surat Jum'ah ayat 9 Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah engkau kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika engkau mengetahui. Nah, ini para hadirin yang harus kita ingat baik-baik. Jangan sampai karena didorong oleh nafsu, didorong oleh keinginan yang membuat kita melakukan pelanggaran tersebut. Nah, ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka hati-hati di beberapa masjid yang misalnya ada pedagang-pedagang entah makanan, pentol, gorengan dan semisalnya. Hati-hati. Enak Ustadz kalau dengarkan khutbah sambil nyucuk pentol misalnya. Nah, ini Anda sedang melakukan transaksi jual beli saat khatib sudah naik ke atas mimbar dan tentunya sudah azan yang kedua. Nah, dan itu terlarang. Terlarang. Khawatir yang masuk dalam mulut kita disebabkan karena jual beli yang terlarang. Ya, begitu pula dengan penjual ketika dia mendapatkan hasil dari jual beli tersebut. Ini para hadirin yang harus kita perhatikan baik-baik, ya. Nah, apakah ada pengecualian? Ada pengecualian. Dalam arti ada orang-orang yang boleh melakukan transaksi jual beli saat azan kedua atau saat khatib sudah naik ke atas mimbar. Siapa mereka? Yang tidak wajib sholat Jumat. Salah satu contohnya adalah para wanita. Ini para hadirin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Nah, itulah beberapa contoh jual beli yang terlarang. Di antara dosa-dosa yang banyak dilanggar, ya, dan banyak diremehkan, terutama dalam transaksi jual beli. Dan tentunya masih banyak yang lainnya. Ini hanya beberapa contoh yang disebutkan di dalam kitab ini. Baik, para hadirin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, tentunya saat seseorang ada keinginan untuk berdagang, berusaha, bisnis, banyak yang hanya memikirkan bagaimana cara saya bisa berdagang yang banyak menguntungkan.
Nah, mungkin dia berpikir, oh saya harus berbekal dengan modal yang banyak. Berbekal dengan pengetahuan bagaimana memproduksi. Berbekal bagaimana cara memasarkan. Hanya sebatas itu saja yang menjadi acuan utamanya untuk menjadi seorang pedagang yang sukses. Nah, kalau seandainya ini yang menjadi acuan utama sebelum dia berdagang, sebelum dia membuka bisnis, maka dia akan masuk dalam firman atau dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna 'alan nas zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal. Amin halal, amin haram. Akan datang sebuah masa di mana manusia tidak lagi peduli dari mana mereka mendapatkan harta. Apakah dari usaha yang halal atau haram. Karena yang mereka cari adalah keuntungan sebanyak-banyaknya. Enggak peduli. Bahkan misalkan ketika usahanya sudah mulai lancar, keuntungan sudah mulai banyak. Ketika ada ditemukan kecacatan dalam transaksi dan segala macamnya, oh ternyata ada larang. Dia berusaha mencari penguat-penguat. Nah kayaknya boleh aja Ustaz, menurut Ustaz ini boleh. Jadi dia cari pendapat-pendapat, dia cari penguat-penguat untuk membolehkan transaksi jual belinya. Dan ini tentunya tidak dibenarkan dalam Islam. Ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Padahal lihat bagaimana pesan yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi seorang pemimpin. Beliau mengatakan la yattajir fi suqina illa man faqiha akl riba. Janganlah seorang berdagang di pasar kami sampai dia paham betul mengenai seluk-beluk riba. Seluk-beluk riba. Di sini ada pesan bahwa sebelum seseorang mulai berdagang, berbisnis, usaha, hendaklah dia berbekal ilmu. Dia harus berbekal ilmu. Ya. Dan ada pula perkataan Ali bin Abi Thalib, barang siapa melakukan transaksi jual beli ya tanpa dilandasi dengan ilmu, faqad irtatam, ya. Sesungguhnya dia telah masuk di dalam jurang riba. Dia telah masuk dan dia telah masuk. Nah, dari sini kita ambil pelajaran bahwa modal utama sebelum kita mulai berdagang, buka dagang, itu adalah ilmu. Sebelum kepada ilmu pengetahuan tentang bagaimana memproduksi, bagaimana memasarkan, modal berapa yang dibutuhkan. Sebelum itu yang pertama kali harus kita pegang, harus kita miliki adalah ilmu agama. Ilmu agama. Karena ilmu inilah yang akan menghantarkan kita untuk melakukan yang baik dan menghindarkan kita dari sesuatu yang buruk. Ya. Dan tanpa hal itu kita akan terjerumus sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Sebagaimana orang-orang yang tergila-gila dengan dunia tanpa mempedulikan halal dan haramnya. Ya. Makanya dari kata Ali bin Abi Thalib, "Man ittajara qabla an yatafaqqah." Barang siapa yang berdagang namun belum memahami ilmu agama dengan baik, maka dia telah terjerumus dalam riba. Meskipun di awal-awal belum mengetahui hal tersebut. Tapi orang-orang yang berani membuka bisnisnya sebelum betul-betul membekali diri dengan ilmu, maka suatu saat nanti bisa jadi dia akan terjadi ketika sudah keuntungan semakin banyak, semakin besar dan seterusnya. Ya. Akhirnya orang-orang yang seperti ini akan selalu menjauh dari majelis-majelis ilmu. Dan ditemukan yang demikian. Dia sudah mendengar desas-desus bahwa ternyata bisnis saya ini ada kekeliruannya. Ketika Indonesia dia menjauh, tutup telinga karena belum siap untuk merasakan kerugian, belum siap untuk meninggalkan, belum siap untuk beralih kepada yang lain dan seterusnya. Nah, ini jatuh kepada tadi. Dia termasuk orang-orang yang menghalalkan segala cara ya untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Baik. Sudah terlihat atau belum? Belum. Lanjut ya. Kalau Sufyan terlihat di depan. Baik. Pertanyaannya, ilmu apa saja yang mesti dikuasai? Maka yang pertama ilmu akidah. Ternyata ilmu akidah itu para hadirin rahimani wa rahimakumullah bukan hanya sekedar pondasi agama seorang secara umum.
tapi dia adalah pondasi dalam agamanya atau dunianya. Ya, agar dia tidak tertipu dengan dunia, dia perlu pondasi akidah yang benar. Ketika akidahnya rusak, ini bisa akan merusak sistem perdagangan yang ia lakukan. Nah, bukankah banyak orang-orang yang dagangnya diselipi dengan kesyirikan-kesyirikan? Sampai ada salah seorang pedagang, ya, dia mengatakan kepada saya tahu nih penjual-penjual di sini semua syirik. Kenapa? Kenapa bisa tahu? Karena saya baru buka warung di sini ditawari. Ya, ditawari. Lihat baik. Kalau seandainya tanpa pondasi dan akidah yang benar, terkadang kita nggak menginginkan, terkadang kita nggak mencari, ternyata datang sendiri, ditawari. Kayak perdagangan pian, lancarkah? Kalau seandainya pian perlu bantuan, biar banyak pelanggan, konsumen, ada caranya. Disebutkanlah amalan-amalan ini, disebutkanlah macam-macam. Akhirnya jatuh kepada kesyirikan. Padahal niatnya ingin berdagang, ingin mencari nafkah yang halal, dan berdagang itu termasuk usaha yang dibenarkan dalam Islam. Bahkan sebagaimana kita sebutkan tadi, termasuk pekerjaan yang dipuji oleh Nabi SAW. Dan Nabi pun seorang pedagang. Tapi tanpa modal yang pertama, ilmu yang pertama yaitu akidah, dia bisa terjerumus kepada kesyirikan. Apalagi ketika dalam keadaan sepi pelanggan, sama sekali gak ada pelanggan. Nah, di situ sudah mulai ada bisikan-bisikan macam-macam. Ya. Maka ilmu apa yang pertama? Tentang akidah. Dia harus meyakini bahwa Allah Ta'ala Maha Kaya. Allah yang memberikan rezeki. Dia tidak takut rezekinya diambil orang lain, karena rezeki tidak mungkin tertukar. Dia akan semakin bersimpu dan meminta dan memohon kepada Allah Ta'ala untuk dimudahkan rezekinya dengan akidahnya. Dia tidak akan berpaling kemana-mana, hanya kepada Allah Ta'ala, meskipun tak satu pun dia dapatkan pelanggan pada hari itu atau sepekan itu. Tapi dia akan semakin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian yang kedua, ilmu yang juga harus dia miliki dan dia bekali adalah ilmu tentang syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hubungannya antara ini dengan perdagangan? Hubungannya adalah agar ia tidak termasuk orang-orang yang meninggalkan ibadah. Ya, ada sebagian yang mengatakan, ya Allah Maha Pemaaf, Ustaz, saya kerja nih sibuk sekali, gak sempat sholat, gak sempat ibadah, saya cari uang. Kalau enggak saya enggak bisa makan. Nah, inilah akhirnya kejadian. Ketika seorang lupa akan kewajibannya sebagai seorang hamba, maka salah satu ilmu yang harus dia bekali, dia mengetahui kewajiban-kewajibannya sebagai seorang hamba. Di sana ada sholat, di sana ada puasa, di sana ada zakat. Itu kewajiban-kewajiban yang harus diketahui. Haji, bagi mereka pedagang-pedagang yang sukses, kaya raya, ya, ketika sudah mencukupi hartanya, punya kekuatan, berangkat haji. Ada sebagian yang enggan, mengatakan nanti ini tahun ini lagi rame-ramenya, lagi banyak-banyaknya, apalagi ternyata keuntungan jauh lebih besar pada saat di musim haji. Akhirnya nggak bisa nih saya ninggalkan toko. Akhirnya nggak berangkat sampai meninggal dunia. Banyak yang terjadi seperti ini, banyak sekali. Ya, ini disebabkan karena dia tidak memiliki ilmu tentang apa yang diwajibkan atasnya. Begitu pula saat puasa. Saat puasa dia tinggalkan semua kewajiban-kewajibannya untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Maka di antara ilmu yang wajib dia pelajari, dia ketahui, dia amalkan adalah tentang syariat. Makanya pedagang juga perlu belajar tentang hukum-hukum Allah. Ya. Baik, kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan apa saja yang Allah Ta'ala larang. Terutama dalam transaksi jual beli ini. Perlu kita mengetahui hal-hal yang tidak dibenarkan, hal-hal yang buruk, hal-hal yang diharamkan. Dengan tujuan agar kita bisa menghindarinya, agar kita bisa menghindarinya. Nah, kemudian belajar tentang fikih muamalah, bagaimana transaksi jual beli yang benar,
Ya. Apa saja penyebab-penyebab yang membuat transaksi jual beli ini terlarang dan semisalnya. Baru kita mulai. Nah, setelah kita menguasai atau paling tidak, nggak mesti harus menguasai, paling tidak sudah ada beberapa langkah yang kita lakukan untuk mempelajari ilmu-ilmu tersebut, baru nomor sekiannya ya belajar gimana sih cara bisnis yang baik, berapa modal yang harus dibutuhkan, apakah saya harus punya modal besar dulu baru bisa buka bisnis, ataukah saya mulai bisnis dari yang kecil-kecil saja, bagaimana cara memasarkan, bagaimana mencari tempat yang strategis untuk buka toko, untuk buka warung dan semisalnya. Misalkan dia ingin bisnis makanan, bagaimana cara mengolah makanan yang baik. Dan insya Allah ketika modal-modal atau ilmu-ilmu pertama telah dia miliki, dia akan menjadi sosok pedagang yang baik. Ya. Maka dia mungkin akan masuk dalam sabda Nabi SAW, rahimahullah rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Semoga Allah Ta'ala merahmati seseorang yang bersikap mudah ketika menjual, ketika membeli, ketika menagih haknya atau hutangnya. Dia akan menjadi pedagang-pedagang yang mendapatkan keberkahan ketika dia mendapatkan atau bermodalkan ilmu. Ya. Begitu pula disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Yu'ta bi rajulin yaumal qiyamah, fayaqulullah, unzuru fi amalih." Faqul rabbi ma kuntu a'malu khairan ghaira annahu kana limal wa kuntu ukhalitun nas faman kana musiran yassartu alaih wa man kana mu'siran anzartuhu ila maisarah. Qala Allah azza wa jal, ana ahaqqu man yassara faghafara lah. Ada seorang didatangkan pada hari kiamat, Allah berfirman yang artinya lihatlah amalannya. Kemudian orang tersebut mengatakan, wahai Rabbku, aku tidak memiliki amalan kebaikan selain satu amalan. Dulu aku memiliki harta, lalu aku sering meminjamkannya kepada orang-orang. Setiap orang yang sebenarnya mampu untuk melunasinya, aku beri kemudahan. Begitu pula orang yang berada dalam kesulitan, maka aku memberikannya tenggang waktu sampai ia mampu melunasinya. Maka Allah Ta'ala mengatakan, aku lebih berhak memberikan kemudahan, orang ini pun mendapatkan ampunan. Lihat. Dan seorang pedagang bisa mendapatkan keutamaan tersebut. Ya, dia berikan kemudahan pada saat transaksi-transaksi. Ketika ada yang beli dan dia lihat memang orang ini membutuhkan dan dia dapati uang kurang, ambil aja Pak, bawa aja Pak, bawa aja. Ini antara sedekah, sebagaimana seseorang dikatakan sedekah dengan seluruh hartanya, dia juga bisa bersedekah dengan sebagian hartanya. Maksudnya bagaimana? Misal sebagai seorang pedagang, dia bisa bersedekah dengan, Pak ambil aja gratis sedekah. Bisa juga dia bersedekah, ulun diskonkan 50% buat pian. Banyak sekali peluang-peluang kita bisa beramal kebaikan. Dan itu bisa dilakukan ketika apa? Ketika dia punya modal ilmu agama. Ini penting para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ilmu agama itu imam al-amal. Ilmu agama adalah imamnya, pemimpinnya amal. Ketika ilmu yang kita dapatkan benar, maka insya Allah Ta'ala itu akan menjadi penentu baik tidaknya amal kita. Maka jangan sampai karena sebuah kebodohan dan kejahilan kita, terutama dalam berdagang, yang pada akhirnya menjerumuskan kita kepada kemaksiatan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita lanjutkan sedikit. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, salah satu fenomena yang terjadi di kalangan para pembisnis atau pedagang yang sukses, bisa dikatakan demikian, namun mereka tidak menyadari banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Nah, mereka tetap di atas pelanggaran tersebut dengan sebuah syubhat yang melekat di kepala mereka. Hingga mereka tidak mempedulikan untuk meninggalkan, untuk beralih kepada bisnis yang halal, cara yang halal. Karena ada syubhat. Di antaranya adalah yang pertama, mereka mengira dengan banyak ibadah, semua pasti akan mendapatkan ampunan Allah. Meskipun banyak
harta haram yang dia dapat dan dia peroleh dan dia makan, itu semua akan diampuni dengan banyaknya ibadah. Dia mengira bahwa perbuatan-perbuatan buruknya ini akan terhapus dengan amal ibadah. Dia akan banyak sedekah ke sana kemari, ke sana kemari. Kemudian yang kedua, mereka mengira bahwa sedekah itu dapat mensucikan harta yang haram. Ini dua syubhat yang melekat dalam diri mereka. Yang pada akhirnya mereka tahu itu haram tapi mereka tidak tinggalkan. Mereka tidak tinggalkan. Tapi untuk mensucikan harta mereka, mereka bangun masjid. Mereka bangun pesantren. Mereka sekolahkan anak-anak yatim. Mereka santuni janda-janda. Dan seterusnya. Dengan anggapan cara-cara seperti ini membersihkan harta-harta haram yang mereka dapatkan. Nah tentunya ini adalah pemikiran yang keliru. Taib. Yang dimaksud dari syubhat pertama itu adalah mereka mengambil beberapa dalil. Mungkin diantaranya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtinabatil kabair. Dari solat ke solat 5 waktu, maghrib ke isya, isya ke subuh dan seterusnya. Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, semua itu dapat menghapus dosa-dosa di antara waktu tersebut. Nah, mungkin ini dalil yang mereka pakai. Yang penting banyak amal lah. Ya, yang penting banyak amal lah. Nanti juga akan terhapus dosa-dosa yang dilakukan. Padahal dalam akhir hadis disebutkan idzajtuni batil kabair, apabila dosa-dosa besar dijauhi dan banyak dosa-dosa besar yang terjadi pada transaksi jual beli. Ya. Kemudian pula disebutkan dalam sebuah hadis seorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna fulanah yuzkaru min kathrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha, ghaira annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha." Qala hiya finnar. Qala ya Rasulullah fa inna fulanah yuzkar min qillati siyamiha wa sadaqatiha wa salatiha wa innaha tasaddaqa bil awthar min al aqid wa la tu'dhi jiranaha bilisaniha. Qala hiya fil jannah. Seorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya fulanah dikatakan banyak melakukan salat, sedekah, puasa. Hanya saja dia menyakiti tetangga dengan lisannya." Maka Nabi SAW mengatakan dia di neraka. Kemudian yang kedua, ya Rasulullah, inna fulanah, seseorang diceritakan sedikit melakukan puasa, sholat, tapi dia bersedekah dengan beberapa potong keju dan tidak menyakiti tetangganya. Maka Nabi mengatakan dia di surga. Nah, syahid hadis yang kita ambil adalah yang pertama. Ada seorang wanita banyak sholatnya, puasanya, dalam artian banyak ibadahnya. Ternyata Nabi mengatakan hiya finnar, dia masuk neraka karena dia mengganggu tetangganya. Nah, bukankah pelanggaran-pelanggaran dalam transaksi jual beli ada unsur menzalimi orang lain? Banyak sekali. Bukankah itu bentuk mengganggu kenyamanan orang lain? Iya. Nah, sekarang kalau mereka berdalil dengan banyak amal soleh yang insya Allah bisa menghapus dosa yang dilakukan, maka ini tidak benar. Ya, dosa-dosa yang bisa terhapus dengan amal soleh itu dosa kecil. Nabi mengatakan wa'at bi sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikutilah keburukan-keburukan dengan kebaikan, maka akan menghapusnya. Yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil dan banyak dosa-dosa besar yang terjadi dalam transaksi jual beli dan tidak bisa dihapus kecuali dengan taubat, yaitu dengan meninggalkannya, menyesalinya dan seterusnya. Baik. Adapun syubhat yang kedua, yang mana mereka mengira dengan sedekah harta haram menjadi halal. Mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala dalam surat Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Oh, berarti tinggal sedekah saja. Ini yang haram-haram ini sedekahkan. Bangun masjid, bangun pesantren, santuni anak yatim, santuni janda, orang-orang miskin dan seterusnya.
Dengan itu bersih harta. Nah, apakah demikian? Maka tentunya tidak. Dan kita bantah dengan dua sisi. Yang pertama secara dalil nakli. Dalil nakli, dalil yang bersumber dari Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW bersabda, La yaqbalullah sadaqatan min ghulul wala salah bi ghairi tuhur. Allah tidak menerima sedekah dari hasil ghulul. Ghulul itu mengambil harta rampasan sebelum dilakukan pembagian. Ya, meskipun itu kecil, itu harta ghulul. Atau bisa diartikan secara umum, bentuk khianat. Mengambil harta secara khianah. Itu ghulul. Nah, Allah Ta'ala tidak menerima sedekah dari harta tersebut. Maka ini terbantah. Mereka menganggap dengan sedekah bersih hartanya. Allah Ta'ala saja tidak menerima. Ya. Dan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ya, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sungguhnya Allah Ta'ala baik dan tidak menerima melainkan yang baik. Baik. Adapun bantahan yang kedua secara dalil akli, secara akal. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat bahwa sedekah itu membersihkan dan mensucikan harta dan jiwa. Nah, secara akalnya bagaimana mungkin sesuatu yang kotor bisa dibersihkan? Padahal secara zatnya ia sesuatu yang kotor. Ya, sebagai contoh, mohon maaf, misalkan tinja yang kering. Dibersihkan, digosok hingga mengkilap jika bisa. Bercahaya. Apakah bisa dikatakan suci? Tidak, karena memang zatnya najis. Maka harta yang haram bagaimanapun tidak bisa suci dengan disedekahkan. Oleh karena itu, misalkan ada yang mendapati harta riba pada rekeningnya. Ya, ada harta riba pada rekeningnya. Nah, ketika dia ingin membebaskan diri darinya dengan cara menyalurkannya, apakah disebut dengan sedekah? Tidak. Dia hanya membebaskan diri, menyalurkan atau menghilangkan dari rekeningnya. Bukan dikatakan sebagai sedekah. Ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini salah satu fenomena yang terjadi disebabkan karena tidak memiliki bekal ilmu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, itu para hadirin rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita sampaikan yang berkaitan dengan di antara dosa dalam berdagang, dan kita tambahkan tadi berkaitan dengan modal yang harus dimiliki bagi orang-orang yang ingin membuka usaha, bisnis dan yang semisalnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustadz, apakah sholat gerhana harus berjamaah? Apakah seorang wanita juga bisa melakukan di rumah seorang diri? Wallahu ta'ala bishawab. Sholat gerhana tidak diharuskan harus berjamaah. Berjamaah bukan syarat yang menyatakan sah tidaknya sholat gerhana. Berdasarkan keumuman hadis, fa idza ra'aitumuhu fafza'u ilas shalah. Ketika kalian melihatnya, atau dalam riwayat ketika kalian melihatnya maka sholatlah. Maka sholatlah. Yang jadi acuan adalah melihat. Dan para ulama menjelaskan boleh bagi seorang sholat di rumah, ya, terutama bagi wanita. Meskipun yang lebih afdal dan dianjurkan adalah sholat berjamaah di masjid, ya, berjamaah di masjid. Wallahu ta'ala bishawab. Bismillah Ustaz. Apa yang menyebabkan kebanyakan wanita masuk neraka sukron? Sebutkan dalam hadis bahwa para wanita diketahui, dilihat oleh Nabi SAW menjadi penghuni terbanyak di dalam neraka. Dan Nabi mengatakan bikufrihinna, disebabkan karena kekufuran mereka. Apa kekufuran yang maksud keluar dari Islam? Tidak. Mereka banyak mengingkari kebaikan-kebaikan suami. Bahkan dicontohkan dalam hadis tersebut, lau ahsanta ila ihdahunna dahra. Kalau seandainya engkau berbuat baik kepadanya sepanjang masa, ya, kemudian ia melihat satu keburukan darimu, dia akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak pernah melihat satu kebaikan pun darimu. Itulah bentuk atau sebab yang menjadikan wanita menjadi penghuni neraka terbanyak. Ya, ini yang harus diwaspadai oleh kalangan wanita.
Mungkin disebabkan karena dia selalu terbawa perasaannya, terbawa emosionalnya. Bagaimanapun kekurangan-kekurangan yang ada pada suami, mereka banyak melakukan kebaikan. Maka bagaimanapun emosi yang ada dalam diri, jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang bisa menjerumuskan kepada siksa dan neraka. Makanya dalam hadis pernah kita sampaikan, ada seorang hamba la yatakallamu bil kalimah min sukhtillah la yara biha ba'san. Ada seorang hamba yang mengucapkan satu kata. Ternyata kata tersebut di antara kata yang dimurkai Allah. La yara biha ba'san, dan dia yang menganggapnya hal biasa. Mungkin termasuk di antaranya kata-kata yang mengandung kufuran seperti ini, yaitu mengingkari kebaikan-kebaikan suami. Nah, itulah salah satu penyebab yang menjadikan wanita penghuni terbanyak neraka, wal'iyadzubillah. Dan mudah-mudahan seluruh kaum muslimin dan muslimat senantiasa diberikan taufik, diberikan penjagaan dari segala macam kesesatan yang bisa menghantarkan kepada siksa neraka jahanam, wal'iyad. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz, saya berdagang di marketplace online. Terkadang barang yang sudah dibayar pembeli itu habis. Jika pembeli setuju, maka ulun akan ganti dengan barang lain. Apakah hal tersebut diperbolehkan? Maka para hadirin rahimani wa rahimakumullah, disesuaikan dengan kesepakatan. Kalau seandainya mereka menerima diganti dengan barang yang lain, maka tidak dipermasalahkan. Ya, kalau seandainya bisa dihubungi dan ditanyakan dan disampaikan apa adanya bahwa barang habis, kemudian maukah diganti dengan barang yang lain, dengan spek yang lain dan seterusnya, maka boleh, maka dipersilahkan. Kalau seandainya kita serta-merta langsung mengirimkan, ya, dan kita beranggapan bahwa nggak apa-apalah kita ganti. Nah, ini tentunya nanti ada khiyar di situ, khiyar aib, termasuk aib adalah ketika dia mendapatkan barang tidak sesuai dengan spek yang dijanjikan. Khiyar, maka dia mungkin akan mengembalikan barang yang telah dikirimkan. Ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Baik, itu kiranya bisa disampaikan, mudah-mudahan disampaikan bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.